Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Ratna Ridhoi dari kelas PMA 3 dengan NIM 1901046025. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai teori interaksi simbolis guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Nah, yang pertama saya akan memperkenalkan apa sih interaksi dan juga simbolis itu. Yang pertama, interaksi merupakan proses yang saling mempengaruhi dalam bentuk bisa perilaku ataupun juga kegiatan antara individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok dan juga kelompok dengan kelompok juga bisa. Nah, sisi lain simbolis itu artinya melambangkan sesuatu. Nah, teori interaksi simbolis ini masih merupakan pendatang baru dalam studi ilmu komunikasi. Jadi sekitar abad ke-19, teori simbolik ini terus berkembang sampai saat ini. Kemudian sejarah mengenai teori simbolik. Sejarah teori interaksi simbolik ini tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Herbert Mead pada tahun 1863 sampai 1931. Nah, karir Mead ini berawal dari saat beliau menjadi seorang profesor di kampus Oberlin, Ohio. Kemudian Mead berpindah-pindah dari universitas satu dengan universitas lainnya. Dia itu berpindah-pindah mengajarnya. Nah, Mead sebagai seorang yang memiliki pemikiran yang original dan membuat catatan kontribusi kepada ilmu sosial dengan meluncurkan The Oriental Perspective yang perkembangannya nanti menjadi cikal bakal teori interaksi simbolis. Nah, lalu apa sih pengertian teori interaksi simbolis itu? Interaksi simbolis itu menurut perspektif interaksional merupakan salah satu perspektif yang ada dalam studi komunikasi yang barangkali paling bersifat humanis. Nah, teori interaksi simbolik ini merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Nah, di sini itu interaksi simbolis menekankan pada hubungan antara simbol dan juga interaksi, di mana intinya juga dari pandangan pendekatan itu adalah individu. Di sisi lain juga banyak ahli di belakang perspektif yang mengatakan bahwa individu merupakan hal yang paling penting dalam konsep sosiologi. Nah, jadi teman-teman, intinya itu interaksi simbolik menjelaskan mengenai bagaimana cara kita untuk bersama orang lain, bagaimana cara kita memahami sifat atau perilaku manusia, dan juga bagaimana cara kita itu membentuk perilaku manusia. Jadi saling berkaitan, jadi saling menciptakan dunia yang simbolik. Kemudian ini teori interaksi simbolik menurut ahli atau pakar. Di sini saya menyebutkan ada 4. Yang pertama, menurut Suprapto pada tahun 2007, teori interaksi simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan juga interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini adalah individu. Jadi itu penjelasannya sama seperti yang awal tadi mengenai teori interaksi simbolik, di mana individu itu dianggap sangat penting dalam sosiologi. Untuk yang kedua, menurut George Herbert Mead, menyatakan bahwa komunikasi manusia berlangsung melalui pertukaran simbol serta pemaknaan simbol tersebut. Nah, George Herbert Mead ini merupakan bisa dibilang yang mencetuskan teori interaksi simbolis ini. Jadi dia itu berpendapat bahwa perilaku
manusia akan menciptakan kesamaan seperti itu. Jadi harus saling ada keterkaitan. Nah, yang ketiga, menurut Herbert Blumer menyatakan bahwa teori ini sebagai proses interaksi dalam rangka membentuk arti atau makna bagi setiap individu. Jadi teori interaksi simbolik ini pada akhirnya atau hasilnya itu akan memberikan makna atau arti bagi kita dalam berkomunikasi. So, misalkan ketika kita individu berinteraksi dengan kelompok, pasti kita juga akan menemukan hasilnya, seperti waktu bermusyawarah mengenai kegiatan lomba atau bagaimana, itu kan pastinya akan menciptakan tujuan atau hasilnya. Nah, yang keempat, menurut Scott Plunkett menyatakan bahwa cara kita belajar menginterpretasi serta memberikan arti atau makna terhadap dunia melalui interaksi kita dengan orang lain. Selanjutnya, nah di sini ada 3 konsep teori interaksi simbolik yang dikeluarkan oleh George Herbert Mead yang mendasari interaksi simbolik. Yang pertama, pentingnya makna bagi perilaku manusia. Di sini berarti komunikasi akan mudah jika memiliki kesamaan bahasa dengan kita dibandingkan yang tidak memiliki kesamaan. Jika kita sedang berinteraksi dengan orang lain, itu kan pastinya harus memiliki kesamaan bahasa ataupun kesamaan maksud biar klop atau bisa terjadi simbolik. Misalkan kita tidak bisa menyatukan atau memahami bahasa yang lawan kita lakukan, seumpama dia menggunakan bahasa lain atau bagaimana, sedangkan kita tidak tahu, itu tidak akan bisa menciptakan simbolik. Nah, yang kedua, pentingnya konsep mengenai diri. Dengan memiliki konsep diri akan memberikan pikiran positif dan membangun tindakan daripada hanya mengekspresikan kepada orang lain. Nah, pentingnya konsep mengenai diri ini, kita bisa tahu kita harus bagaimana ke depannya, memberikan pikiran positif. Jadi pikiran tidak kosong dan juga tidak berpikir yang aneh-aneh, dan juga akan membangun tindakan. Lebih baik kita membangun tindakan langsung daripada kita hanya mengangan-angan atau kita cuma bilang ke orang lain, hey, kita itu harusnya kayak gini, tapi kita tanpa tindakan, itu nggak akan bisa menciptakan teori interaksi simboliknya, itu tidak akan tercipta. Kemudian yang ketiga, hubungan antara individu dengan masyarakat. Di sini mempertimbangkan bagaimana norma masyarakat dan budaya menjadi perilaku individu. Kita harus juga itu ya, dalam interaksi simbolik itu juga tetap mempertimbangkan norma dan juga aturan. Setiap daerah atau setiap orang itu kan memiliki budaya atau aturan sendiri. Nah, kita itu harus bisa menyatukan aturan tersebut biar tidak simpang siur, atau istilahnya itu biar enggak tersesat gitu, nanti kitanya ke A, dianya ke B, jadinya kan malah nggak sama, nanti nggak bisa menjadikan simbolik. Nah, yang selanjutnya 3 ide dasar dari interaksi simbolik. Ada 3, yang pertama pikiran atau mind, yang kedua diri atau self, yang ketiga masyarakat atau society. Oke, yang pertama adalah pikiran atau mind. Merupakan kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, di mana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain. Jadi kita kan pastinya juga memiliki ide atau pikiran yang harus kita kembangkan agar tidak hanya berhenti di otak. Nanti kalau berhenti di otak aja kan nggak bisa berkembang, nanti kitanya harus gimana kalau kita cuma diem aja, cuma maksudnya
cuma pikiran doang tapi nggak ada tindakan, nanti kan mubazir kayak gitu. Jadi harus mengembangkan diri dengan orang lain melalui interaksi, kita bisa berbincang-bincang, bertukar pikiran biar klop kayak gitu. Nah, yang kedua ada diri atau self, adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Dan teori interaksionisme simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri atau the self dan dunia luarnya. Untuk yang ketiga ada masyarakat atau society, adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan pada akhirnya mengantarkan manusia ke dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakat. Nah, kalau masyarakat ini bisa diartikan sebagai perantara jadi hubungan kan harus saling berhubungan. Nah, masyarakat ini sebagai perantaranya, seperti itu. Kemudian ada 7 asumsi karya Herbert Bloom yang merupakan murid Mead. Jadi Herbert ini merupakan muridnya Mead. Ada 7 asumsi yang dia keluarkan. Oh ya, sebelumnya yang tadi mengenai mind, self, dan juga society, itu merupakan 3 karya George Herbert yang paling terkenal. Nah, kita lanjut untuk 7 asumsi karya Herbert. Yang pertama, ada manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang diberikan orang lain pada mereka. Jadi manusia itu bertindak ke lawannya, atau ya lawan bicara atau dalam berkegiatan itu bukan asal-asalan. Jadi mereka diberikan kayak pengarahan atau kode, mereka ini harus gini, harus gitu, kayak gitu. Nah, untuk yang kedua, makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. Yang ketiga, makna dimodifikasi melalui sebuah proses interpretif. Yang keempat, individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Jadi di sini itu individunya mengembangkan konsep diri tuh, dia bukan sendirian terus mengembangkan, itu bukan. Jadi asumsinya di sini itu mengembangkan dirinya itu bersama orang lain. Jadi dia tidak secara individual sendiri melakukan kegiatan ini, melakukan kegiatan itu dengan sendiri itu enggak, tapi dia mengembangkan dirinya itu bersama orang lain. Yang kelima, konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku. Nah, kalau kita mempunyai konsep diri itu, pastinya kita kan akan terstruktur. Jadi akan melahirkan atau memberikan hasil yang bagus, nggak asal-asalan, ada tujuannya, hasilnya juga berstruktur sesuai kerangka kayak gitu. Nah, yang keenam, orang dan kelompok-kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Nah, di sini setiap individu atau masyarakatnya itu dipengaruhi oleh budaya dan juga sosial. Apalagi kalau dari bermacam-macam masyarakatnya, bermacam dari budaya, dari suku sini, dari suku sana. Jadi kan kalau bercampur, mereka itu akan saling memperkenalkan suku dan juga budaya mereka, dan juga sosialnya itu juga bagaimana. Jadi nanti mereka itu akan melahirkan interaksi simboliknya itu bagus, bervariasi kayak gitu loh, tapi saling berkaitan atau bisa klop lah pokoknya. Nah, yang terakhir, struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial. Kemudian implikasi dalam ilmu teori dan metodologi. Nah, di sini ada beberapa implikasi dalam ilmu teori dan metodologi. Saya mengambil satu.
yaitu teori sosiologikal modern atau modern sociological theory menurut Francis Abraham tahun 1982 dalam Suprapto 2007, di mana teori ini menjabarkan interaksi simbolik sebagai perspektif yang bersifat sosial dan juga psikologis sampai dengan psikologis. Teori ini sosiologikal modern juga mengamati pola-pola yang dinamis dari suatu tindakan yang dilakukan oleh hubungan sosial dan menjadikan interaksi itu sebagai unit utama analisis serta meletakkan sikap-sikap dari individu yang diamati sebagai latar belakang analisis. Ada juga implikasinya itu perspektif interaksional atau interaksionis perspektif, di mana salah satu implikasi lain dari interaksi simbolik itu mempelajari interaksi sosial yang ada perlu digunakan pendekatan tertentu yang lebih kita kenal sebagai perspektif interaksional. Kalau di perspektif interaksional ini menekankan pada pendekatan untuk mempelajari lebih jauh dari interaksi sosial masyarakat dan mengacu dari penggunaan simbol-simbol. Nah, kemudian ada kritik terhadap teori interaksi simbolik. Yang pertama, interaksi simbolik memiliki banyak implikasi-implikasi sehingga teori ini paling sulit disimpulkan. Ini bisa kayak semacam kekurangannya gitu. Kemudian yang kedua, interaksi simbolik tidak dianggap cukup heuristik atau pemaparannya melalui proses pertanyaan-pertanyaan dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis, sehingga memunculkan sedikit hipotesis yang diuji dan pemahaman yang minim. Nah, yang terakhir, para peneliti, interaksi simbolik ini dianggap kurang terlibat dalam suatu proses penelitian. Jadi, kurang aktif kayak gitu. Nah, ternyata itu materi terakhir. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.